Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para dosen dan juga teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yaitu kelompok 3 akan menjelaskan mengenai melanosit. Next. Pada kelompok kami terdapat anggota yaitu dengan NIM akhir 32, lalu ada saya sendiri Gabriela Alicia dengan NIM akhir 35, Karisma Cipta dengan NIM akhir 636, Inayah Riyada dengan NIM akhir 37, Nisrina Aina dengan NIM akhir 38, Noviandini Intan dengan NIM akhir 39, Ahmad Sajat dengan NIM akhir 40, dan Evelyn Dwi Lavitasari dengan NIM akhir 43. Next. Yaitu pendahuluan. Pada kelompok vertebrata itu seperti yang kita ketahui terdapat keragaman sistem imun yang sangat tinggi mulai dari Pisces sampai dengan juga mamalia. Keanekaragaman sistem imun ini itu berkaitan dengan keanekaragaman struktur dan juga organ yang dimiliki. Itu baik pada tingkat seluler maupun tingkat molekuler. Salah satu sel yang berkaitan erat dengan sistem imun itu adalah melanin. Pada vertebrata, fungsi melanin yaitu kemampuannya dalam menyerap dan menyebarkan cahaya, serta dia dapat menyebabkan perubahan warna ataupun pigmentasi pada kulit. Namun, di sisi lain, melanin ini juga memiliki kemampuan atau sifat antioksidan yang dapat menstabilkan radikal bebas, mengoksidasi, dan juga melindungi tubuh dari lipid peroxidation. Nah, pada Pisces atau ikan sendiri, dia tuh memegang peran penting di dalam sistem imunnya, yaitu melalui sel rodlet dan juga sel melanomakrofag. Ini adalah melanomakrofag atau yang biasa disebut dengan leukosit hitam. Dia itu merupakan sel-sel imun yang mengandung melanin yang terletak pada dermis atau epidermis dan berperan dalam pigmentasi kulit. Melanomakrofag sendiri ini juga dapat ditemukan di organ visceral dan dapat ditemukan pada organ yang sedang mengalami inflamasi pada ikan salmon. Hal ini menunjukkan adanya peranan dari melanin ini dalam respon imun. Selain itu, makrofag ini juga berkaitan dengan MMCS atau yang macrophage center yang dianggap bersifat analog dengan organ limfosit sekunder yang ada pada mamalia. Next. Selanjutnya pada melanin vertebrata, di mana melanosit itu memiliki prekursor yang disebut dengan melanoblas, di mana melanoblas ini akan menghasilkan sel induk melanosit atau MSC, atau melanosit stem cell, di mana melanosit ini tuh dapat diidentifikasi di siti TYRP1, tirosinase, dan MITF. Dan dari berdasarkan identifikasi melanosit tersebut, ditemukan pada vertebrata bahwa melanosit ini tuh dapat diproduksi secara melanosit klasik ataupun non-klasik. Kalau klasik itu dapat kita temukan di kulit, dan dia ini terletak di epidermis dengan mentransfer nosit yang melalui mereka itu memperoleh perlindungan pigmen terutama dari radiasi UV. Sedangkan kalau melanosit non-klasik itu dapat ditemukan pada ekstrakutan yaitu pada mata, telinga, bagian dalam, jantung, dan berbagai organ dalam lainnya. Dan kalau melanosit sekunder ini itu dia berada pada organ intraseluler atau melanosom yang mengandung mesin enzimatik untuk memproduksi melaninnya. Dia itu dalam pembentukan melanin ini itu ada gen tirosinase, TYRP1, dan juga DCT. Di mana enzim ini tuh akan dimasukkan ke dalam melanosom dan mengkatalisis melanosintesis dari tirosin. Next. Selanjutnya adalah asal-usul melanosit yang dapat dilihat pada diagram berikut. Melanosit sendiri itu merupakan sel yang dapat ditemukan pada bagian epidermis dan folikel rambut dari kulit dan berfungsi sebagai tempat produksi melanin. Nah, sel melanosit sendiri seperti yang bisa dilihat pada diagram tersebut berasal dari NCC atau sel neural crest. Nah, neural crest ini
akan mengekspresikan marker, beberapa jenis marker, yaitu FODX3, neurokin 2, dan SOX2. Nah, marker ini berfungsi untuk menentukan nasib dari diferensiasi sel-sel neural crest. Nah, saat sel-sel neural crest ini bermigrasi dari neural tube ke bagian interkranial, sel yang ditakdirkan menjadi melanosit itu akan tinggal di bagian migration staging area atau MSA dan mengekspresikan MITF atau microphthalmia associated transcription factor serta menurunkan ekspresi FOD3 dan neurogin 2. Nah, ketika neurogin 2 itu diturunkan dan MITF itu dinaikkan, maka akan memicu diferensiasi sel menjadi melanoblas. Seperti yang dilihat ini adalah melanoblas yang masih berada di daerah neural crest. Nah, melanoblas pada tubuh itu lalu akan bermigrasi menuju ke epidermis dan folikel rambut untuk berdiferensiasi lebih lanjut. Sebagian melanoblas itu akan menurunkan ekspresi MITF-nya dan menjadi melanosit stem cell. Melanosit stem cell ini berfungsi sebagai regenerasi melanoblas dan umumnya berada di folikel rambut. Itu untuk mengganti melanosit yang mati di setiap siklus pergantian rambut. Lalu sebagian besar melanoblas akan menjadi melanosit aktif yang matur dan akan berada di jaringan kutaneus atau jaringan ekstrakutaneus gitu. Lalu selain adanya melanosit yang berkembang dari melanoblas, juga ada melanosit yang berkembang dari prekursornya Schwann cell. Nah, prekursornya Schwann cell ini dapat menjadi melanosit apabila kadar FOXD3 atau marker FOX3 itu akan berturun. Nah, ketika kadar FOX3 itu menurun, maka Schwann cell ini akan membentuk melanosit dan itu lebih umum ditemukan di jaringan-jaringan ekstrakutan seperti otak ataupun jantung. Lalu selain pada dua jalur ini juga terdapat jalur pembentukan melanosit menggunakan sel-sel yang menyerupai neural crest cell. Nah, diferensiasi ini dapat dipicu oleh interaksi dengan keratinosit epidermal. Nah, khususnya melanosit dibentuk dalam jaluran ini itu saat penyembuhan luka dan paparan sinyal UV. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan proses pembentukan melanin atau disebut juga melanogenesis, di mana kita mulai dari proses pembentukan yang pertama yaitu oleh enzim tirosinase atau RY, di mana enzim tirosinase mengkatalisis asam amino tirosin menjadi L34 dehidroksifenilalanin atau nanti kita ke belakang akan sebut sebagai DOPA, di mana oksidasi dari DOPA itu menjadi DOPA quinon. Tirosinase yang ada tadi mengubah DOPA menjadi DOPA quinon, di mana DOPA quinon adalah senyawa reaktif atau senyawa reaktif kunci dalam jalur pembentukan melanin nantinya. Kemudian jika ada beberapa ketentuan. Pertama, jika sistein tercatat, DOPA quinon akan bereaksi dengan sistein membentuk senyawa 3 sistein DOPA yang kemudian dioksidasi dan dipolimerisasi menjadi piomelanin, di mana piomelanin ini akan menghasilkan pigmen yang cenderung berwarna kuning dan juga merah. Pigmen ini
Mungkin di manusia bisa ditemukan salah di bagian bibir. Nah, namun jika sistein tidak tersedia, ini case keduanya nanti proses keduanya, DOPA quinon secara spontan akan membentuk DOPA Chrome. Dimana selanjutnya DOPA Chrome eh, akan kehilangan asam 6 dehidrosindol. Nah, jika enzim DOPA Chrome hadir, maka akan dirubah menjadi DHI 2 karboksilat, di mana nantinya akan terjadi konversi senyawa oleh enzim TYRP1 yang sudah dijelaskan tadi di pengantar, di mana enzim TYRP1 ini dan mengkatalisasi dan polimerisasi DH1 dan juga DHI dan juga DHICA menjadi iomelanin, di mana iomelanin ini akan mengeluarkan pigmen coklat atau hitam yang biasa untuk mamalia kita lihat pada bagian kulit. Selanjutnya, nah, nantinya jika tadi dijelaskan di pendahuluan bahwa ada yang klasik atau tidak, untuk yang klasik biasanya melanin yang terbentuk dikumpulkan dalam melanosom, di mana melanosom yang matang dipindahkan dari melanosit ke keratinosit menggunakan sistem sistoskeleton yang mana nantinya akan memberikan warna pada kulit dan rambut seperti biasa kita lihat. Selanjutnya, Selanjutnya adalah melanosit dalam produksi melanin, yaitu melanosit ini memproduksi melanin dalam struktur seluler yang dikenal sebagai melanosom. Melanosom ini mengandung mesin enzimatik yang digunakan untuk memproduksi melanin. Reaksi kimia dalam melanogenesis melibatkan enzim tirosinase, kemudian tirosinase related protein 1, dan dopachrome tautomerase. Enzim-enzim tersebut dimasukkan ke dalam membran melanosom dan mengkatalis melanogenesis dari tirosin, yang kemudian akan menghasilkan dua jenis melanin, yaitu eumelanin dan peumelanin. Untuk memproduksi melanin ini, beberapa faktor transkripsi perlu untuk diaktifkan, termasuk faktor regulasi genetik seperti MITF atau Microphthalmia Associated Transcription Factor untuk mendukung perkembangan melanosom. Melanosit yang terdapat di dalam epitel ini memiliki kapasitas untuk mentransfer melanosom ke keratinosit penerima, yang memungkinkan terjadinya sintesis melanin berlanjut. Kemudian untuk melanosit yang tidak mentransfer terdapat di dermis dan tidak mengekspor melanosom ke keratinosit. Next. Baik, melanin sendiri merupakan pigmen biologis yang diproduksi oleh melanosit di lapisan basal epidermis melalui proses melanogenesis. Proses melanogenesis ini nantinya akan mengubah tirosin menjadi melanin dengan bantuan enzim tirosinase yang ada di dalam organel melanosom. Melanosom sendiri nantinya akan ditransfer ke keratinosit melalui mekanisme eksositosis. Nah, kemudian melanin yang dihasilkan akan disebar ke area kulit, rambut, mata, dan otak. Secara umum, khususnya di manusia, terdapat tiga jenis pigmen utama, yaitu eumelanin, pheomelanin, dan neuromelanin. Next. Berikut adalah penjelasannya. Untuk eumelanin sendiri memiliki pigmen berwarna coklat hingga kehitaman, sedangkan pheomelanin berwarna kuning hingga kemerahan, dan neuromelanin itu berwarna gelap yang terdapat di area otak manusia, yaitu khususnya di area substantia nigra dan locus coeruleus. Nah, untuk pigmen coklat hingga kehitaman ini, eumelanin ditemukan pada rambut, iris mata, serta kulit. Sedangkan pheomelanin yang berwarna kuning hingga kemerahan ini ditemukan di bibir, kemudian bintik kulit atau freckles, serta rambut mungkin bisa kita temukan di luar negeri gitu ya, dengan rambut yang berwarna lebih cerah. Kemudian untuk sintesis eumelanin sendiri dipengaruhi oleh ekspresi gen MC1R dengan prekursor tirosin, sementara pheomelanin tidak memerlukan ekspresi gen dari MC1R, dan untuk prekursornya melibatkan sistein yang mengandung gugus
sulfur. Kemudian untuk neuromelanin sendiri diproduksi oleh neuron penghasil katekolamin seperti dopamin. Jadi cukup berbeda dengan eumelanin dan pheomelanin yang dihasilkan oleh melanosit, tapi untuk neuromelanin ini diproduksi oleh neuron katekolamin yang ada di otak. Kemudian untuk peran eumelanin sendiri ini berperan dalam melindungi kerusakan sel kulit akibat paparan sinar UV, kemudian mengurangi dampak oksidatif radiasi, serta memperkuat struktur rambut. Untuk fungsi dari pheomelanin sendiri berperan dalam melindungi kerusakan sel kulit dari sinar UV, tapi dalam intensitas yang lebih rendah. Untuk neuromelanin sendiri berperan sebagai pelindung sel saraf dari kerusakan akibat stres oksidatif, kemudian sebagai agen pengikat logam berat atau kelator, serta mengurangi dampak oksidatif radiasi dan antioksidan bagi sel saraf. Next. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai melanosit dan sistem imun. Nah, melanosit itu tidak hanya bertanggung jawab atas produksi melanin, tetapi juga berperan aktif dalam fungsi sistem imun. Nah, pada vertebrata, melanosit berperan sebagai sel fagosit dan terlibat terhadap respon inflamasi. Melanosit mendeteksi dan merespon inflamasi melalui reseptor seperti retinoic acid indicable gene atau RIGI, MDA5, serta toll-like receptor atau TLR. Nah, ekspresi TLR ini dapat meningkatkan produksi sitokin serta meningkatkan ekspresi kemokin yang berperan dalam memberikan sinyal yang merekrut makrofag ke lokasi infeksi. Melanosit juga memiliki kemampuan fagositik atau merusak sel asing serta mengekspresikan molekul MHC2 melalui stimulasi interferon gamma. Nah, stimulasi ini meningkatkan ekspresi reseptor kostimulatorik seperti CD40 dan memungkinkan mereka untuk mengikat antigen dan mengaktifkan sel T. Nah, selain itu, terdapat pula hubungan yang menarik antara sistem pigmentasi dan sistem imun, yaitu adanya hormon alpha MSH atau alpha melanocyte stimulating hormone. Nah, alpha MSH ini adalah hormon yang diproduksi di kelenjar pituitari, berfungsi untuk menstimulasi produksi melanin pada melanosit rambut dan kulit, serta mempunyai efek antiinflamasi dan telah terbukti menurunkan sitokin inflamasi pada inflamasi granulomatosa. Nah, selain vertebrata, di jurnal yang kami gunakan juga dibahas mengenai kelompok invertebrata, lebih tepatnya pada krustasea dan serangga. Nah, pada kedua kelompok hewan tersebut, itu tidak ditemukan adanya respon kekebalan adaptif. Tetapi dalam sistem peredaran darah mereka, itu ditemukan adanya hemosit yang memiliki kesamaan struktur dan fungsi dengan neutrofil mamalia. Nah, dari hemfosit ini dilepaskan berbagai jenis fenoloksidase, di mana fenoloksidase itu merupakan anggota kelompok protein tirosinase yang memiliki fungsi yang sama dengan tirosin related protein 1 dan 2 di vertebrata, yaitu memiliki kemampuan mengikat dua molekul tembaga dan mengkatalisis produksi melanin. Tetapi berbeda dengan vertebrata, fenoloksidase di invertebrata itu tidak terikat dengan membran, tetapi larut karena tidak memiliki propeptida lokalisasi retikulum endoplasma. Sehingga produksi melanin di krustasea itu tidak dapat terjadi di sel hematopoietik meskipun ada transkripsi profenoloksidase. Nah, transkrip ini hanya diekspresikan ketika sel sudah menjadi sel darah dewasa, sehingga fenoloksidase itu dilepaskan dalam bentuk inaktif ke hemolimfa. Nah, aktivasi ini mungkin terjadi ketika terdapat sinyal bahaya. Next. Baik, selanjutnya yaitu proliferasi melanosit dan perubahan terkait usia. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, terdapat dua jenis melanosit, yaitu melanosit pada epidermis dan melanosit pada folikel rambut. Melanosit epidermis ini bersifat long lived atau yang berumur panjang dan stabil karena jarang mengalami proliferasi dalam keadaan normal. Sedangkan melanosit folikel rambut ini memiliki siklus hidup pendek dan mati pada fase akhir pertumbuhan rambut. Nah, proliferasi melanosit sendiri yaitu proses peningkatan jumlah sel melanosit. Proliferasi melanosit diatur oleh berbagai jalur pensinyalan seperti MAPK kinase, alpha MSH atau CAMP atau PKA, dan endotelin atau PKC.
yang diaktifasi oleh growth factor seperti SCV atau stem cell factor, HGV atau hepatocyte growth factor, dan endothelin. Selain itu terdapat inhibitor yaitu TGF beta, IL-1 dan TNF alpha yang dapat menghambat dan menghentikan proliferasi melanosit. Selain itu terdapat MITF yaitu faktor transkripsi utama yang dapat mempengaruhi proliferasi, pembentukan dendrit, sintesis melanin dan menginduksi ekspresi gen anti-apoptotik BCL2. Nah, jumlah melanosit di kulit ini tergantung pada lingkungan, terutama sinar UV dan faktor-faktor yang disekresikan oleh keratinosit dan fibroblast. Seiring bertambahnya usia, jumlah melanosit di epidermis menurun sekitar 10-20% setiap dekade setelah usia 30 tahun. Penuaan menyebabkan perubahan morfologi melanosit, di mana melanosit semakin membesar dan semakin dendrit, serta mengakibatkan penurunan aktivitas enzim tirosinase yang berperan dalam sintesis melanin. Selain itu, pada orang dewasa terjadi penurunan proliferasi melanosit. Hal ini terjadi akibat akumulasi cyclin dependent kinase inhibitors, hipofosforilase retinoblastoma protein, dan penurunan cyclin D1. Selain itu, stres oksidatif akibat berkurangnya aktivitas katatalase dan penurunan regulasi BCL2 menjadi pemicu utama apoptosis melanosit. Penurunan jumlah dan perubahan morfologi melanosit seiring bertambahnya usia dapat berkontribusi pada penurunan kemampuan melanosit untuk memproduksi melanin yang berakibat terhadap perubahan pigmen pada kulit, seperti munculnya bintik-bintik penuaan dan peningkatan resiko kanker kulit pada individu dengan kulit yang lebih terang. Next. Kemudian ada bagian dari kelainan pigmentasi. Ini gangguan pigmentasi ini bisa ditandai dengan hipopigmentasi atau pengurangan pigmentasi dan depigmentasi, yaitu kehilangan pigmentasi yang secara langsung berkaitan dengan kegangguan pada proses melanogenesis, di mana terjadi gangguan pada jalur pembentukan melanin atau fungsi melanosit. Kemudian gangguan pigmentasi ini cenderung ditunjukkan pada karakteristik kulit, rambut, atau mata yang lebih terang dari normal, atau bahkan pigmen tidak ada sama sekali. Penyebab hipopigmentasi dari normal atau disebabkan oleh gangguan produksi eumelanin dan fenomelanin. Kegagalan produksi melanin total atau secara parsial terjadi yang mengarah pada dominasi produksi feomelanin yang tidak efektif, sehingga menghasilkan fenotip yang sangat terang atau putih. Hal ini berlawanan dengan individu normal yang memiliki keseimbangan atau dominansi eumelanin yang memberikan warna kulit yang gelap, sehingga seimbang dengan feomelanin. Kemudian mutasi pada gen MC1R atau yang merupakan reseptor kunci yang mengatur pergeseran produksi melanin ke feomelanin pada individu dengan gen varian M1R yang tidak berfungsi dengan baik memiliki respons yang buruk terhadap alpha MSH, sehingga sinyal memproduksi eumelanin itu tidak efektif. Akibatnya cenderung menghasilkan lebih banyak feomelanin atau memiliki kemampuan untuk melanogenesis yang kurang efisien. Kemudian ada 4 jenis tipe albinisme oculocutaneous atau yang biasa disingkat dengan OCA, di mana dari tipe 1 ini disebabkan oleh mutasi pada gen TYR atau tirosinase, di mana tirosinase ini sendiri ada merupakan enzim kunci dan pembatas laju dalam melanogenesis. Kemudian mengkatalisis langkah awal di mana hidroksilasis tirosin menjadi dopa atau kemudian menjadi dopaquinon. Kemudian jika tirosinase ini tidak berfungsi atau tidak ada akibat mutasi, seluruh jalur produksi melanin akan terhenti dan sangat terganggu sehingga dapat menghilangkan pigmentasi secara signifikan. Kemudian ada tipe 2 yang disebabkan oleh mutasi pada gen OK2 atau protein P. Protein P ini bukan merupakan enzim yang langsung dari jalur biokimia, tapi dia sangat penting untuk fungsi maturasi dalam melanosom serta transportasi tirosinase. Ya, jadi efeknya ini pada mengganggu proses melanogenesis juga. Kemudian ada tipe 3 yaitu disebabkan oleh mutasi jalur pada gen TRP1 yang mengkode TRP1 dalam produksi eumelanin. Jadi defeknya ini pada TRP1 akan mengganggu sintesis eumelanin sehingga feomelanin mungkin masih bisa diproduksi bahkan menjadi dominan. Kemudian ada
tipe OK4 di mana mutasi pada gen SLC45AA2 atau protein MATP, di mana yang esensial untuk aktivitas optimal enzim-enzim melanogenesis seperti tirosinase. Kemudian selanjutnya ada sindrom Hermansky-Pudlak atau yang biasa disingkat dengan HPS, di mana ini bertipe dari HPS 1 hingga HPS 11. Ini merupakan kelompok kelainan genetik yang melibatkan defek pada biogenesis organel serta lisosom yang membentuknya termasuk melanosom. Kemudian, jadi meskipun enzim melanogenesis mungkin ada, melanosom tidak dapat berfungsi dengan benar atau dapat membentuk pigmen secara efektif karena masalah struktural dan transportasi di dalam melanosom. Bisa di next. Jadi kemungkinan sekian presentasinya dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.